Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran matematika. Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang statistika, lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, nah apa sih yang kita pelajari hari ini? Sebelum kita belajar, silahkan kalian berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kalian masing-masing. Baik ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ukuran pemusatan data. Kalau yang kemarin itu kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi ya, kemudian menggambar histogram dan juga menggambar poligon. Baik, apa sih yang kita pelajari pada ukuran pemusatan data? Nah, yang kita pelajari itu ada dua ya datanya ya. Yang pertama adalah data tunggal, yang kedua data berkelompok. Kita kemarin sudah mencoba membuat data berkelompok ya, menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita coba lihat pada data tunggal. Ukuran pemusatan data pada data tunggal antara lain adalah ada min yaitu rata-rata hitung ya. Jadi di sini rata-rata hitung disimbolkan dengan X bar adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Nah, jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, artinya X1 ini adalah data ke-1, X2 data kedua, X3 data ketiga sampai seterusnya sampai dengan data ke N. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, kita menggunakan rumus ini. Untuk data tunggal ya, ini ya, untuk data tunggal. Jadi, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn. Artinya, semua datanya kita jumlahkan. Baru kita bagi dengan N. N-nya ini apa? N-nya adalah banyak data. Atau kita gunakan rumus yang ini. X bar sama dengan sigma atau jumlah semua data XI dari datanya dari I1 sampai dengan N. Jadi dari data ke-1 sampai dengan data ke N. Kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, kemudian perhatikan sini. Jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, artinya pada data ke I itu munculnya lebih dari satu kali, maka kita gunakan rumusnya yang ini. X bar sama dengan sigma atau jumlah dari Fi kali Xi data frekuensi ke I kali data ke I. Nah, I-nya ini kita mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke N dibagi banyaknya jumlah frekuensi yang ada. Jadi nanti akan kita pelajari frekuensi itu yang seperti apa. Kemarin kita sudah pelajari menggunakan bantuan turus ya. Nah, sekarang lihat nih simbol-simbolnya. Untuk rata-rata simbolnya adalah X bar. X yang ada garisnya di atas. Jadi X bar itu adalah simbol dari rata-rata. Xi itu artinya nilai data ke I. I-nya mulai dari berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kemudian N ini adalah banyaknya data. Fi artinya adalah frekuensi nilai data ke I. Jadi data ke I ini frekuensinya ada berapa? Misalkan data ke-1 itu muncul berapa kali ya. Nah, yang selanjutnya adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi, kalau kita mau mencari median, kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Oke, bagaimana jika banyak datanya ganjil? Maka mediannya kita hitung adalah nilai data ke N ditambah 1 dibagi 2. N tadi adalah banyak data ya, jadi banyak datanya ditambah 1 baru dibagi 2 kalau datanya ganjil. Yang kedua, jika banyak datanya genap, maka kita gunakan rumusnya nilai data ke N dibagi 2 adalah banyak data dibagi 2 ditambah dengan nilai data ke N dibagi 2 ditambah 1.
kemudian baru dibagi 2. Kemudian kita akan mencari modus. Modus untuk data tunggal adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Jadi, berdasarkan banyaknya modus, modus dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Yang kedua, bimodus adalah data yang mempunyai 2 modus. Yang ketiga, multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Dan yang keempat adalah data yang tidak mempunyai modus. Oke ya, selanjutnya kita akan coba hitung untuk data tunggal berikut. Diketahui data 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9. Datanya ini sudah terurut ya. Pertanyaannya adalah tentukan min, median, dan modus. Jadi bagaimana kita akan mencari rata-rata. Nah, sekarang coba kita hitung minnya dulu ya. Min, rumusnya simbolnya tadi adalah X bar ya. X barnya kita jumlah semua 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 kemudian 7 8 dan 9, baru dibagi, ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, dibagi 13. Sama dengan ini kalau dijumlah semua 76 dibagi 13, berapa hasilnya? 5,84. Boleh dibulatkan ya. Nah, sekarang kita tentukan median. Median tadi apa? Median adalah nilai tengah. Median. Kita hitung di sini jumlahnya tadi 13. Maka kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Jadi di sini 13 dibagi 2, 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ya. Nah, ini adalah ME-nya. Ini mediannya ya. Jadi datanya kita bagi 2 dulu, baru kita cari nilai tengahnya. Nah, jadi mediannya, ME-nya sama dengan 6. Sekarang kita cari modus. Modus tadi apa ya? Nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul. Di sini kita lihat data yang paling banyak adalah angka 5. 5 muncul 3 kali. Maka di sini modusnya sama dengan 5. Nah, itu untuk data tunggal. Sekarang bagaimana untuk data berkelompok? Untuk data berkelompok yang kita pelajari sama ya, min, median, dan modus. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung min untuk data berkelompok? Ada 3 cara dalam menghitung rata-rata pada data berkelompok. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI. I-nya adalah mulai dari 1 sampai dengan K. Jadi ini dikalikan dulu baru kemudian dijumlah. Kemudian dibagi dengan banyaknya atau jumlah dari frekuensi. Dari mulai 1 sampai dengan K. Sama ya. X bar itu simbolnya rata-rata, kemudian XI-nya yang di sini bukan data KI ya, tapi yang kita pakai adalah titik tengah kelas interval KI. Kemudian F-nya itu frekuensi dan K-nya adalah banyak kelas interval. Kemudian cara yang kedua, menghitung rata-rata atau min dengan menggunakan rata-rata sementara. Jadi di sini X bar sama dengan X bar sementara atau rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI kali DI atau simpangan deviasi. Rumusnya adalah XI dikurangi dengan X bar
sementara atau dikurangi dengan rata-rata sementara ya. Kemudian dibagi dengan sigma FI. I-nya dari 1 sampai dengan K. Jadi ini dihitung dulu, nanti hasilnya berapa baru ditambahkan dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementara ditentukan secara bebas. Rata-rata sementara biasanya dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Kemudian cara yang ketiga adalah menghitung rata-rata dengan menggunakan metode coding. Jadi di sini rata-rata atau X bar itu sama dengan rata-rata sementara, ini masih menggunakan rata-rata sementara ya. Kemudian ditambah dengan jumlah frekuensi atau FI kali CI, coding titik tengah data ke I. Rumusnya adalah DI per P. DI-nya kita hitung dari sini ya, simpangan atau deviasi. Jadi ini kita hitung dulu DI-nya berapa, baru dibagi dengan P-nya. Dibagi dengan sigma frekuensi ke I, baru dikali dengan P. Nah, selanjutnya adalah median. Median data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Median disimbolkan dengan ME sama dengan L. L itu tepi bawah kelas median. L itu tepi bawah kelas median. Ditambah N per 2 atau setengah dari banyak data dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FKME disimbolkan ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median kali P. P-nya adalah panjang kelas. Pada data berkelompok, kelas median adalah kelas interval yang memuat data ke N plus 1 dibagi 2. Nanti akan kita perjelas dengan contoh-contoh soalnya ya. Ini adalah rumusnya yang perlu kalian ingat. Dan yang ketiga adalah rumusnya modus. Beda dengan data tunggal ya. Kalau tadi data tunggal itu kita cari nilai yang sering muncul. Nah, sekarang ini juga sama, cuman kita gunakan rumus. Untuk data berkelompok, modusnya disimbolkan dengan MO sama dengan L. L-nya sama kayak tadi. L-nya itu adalah tepi bawah kelas modus. Ditambah dengan D1. D1-nya itu apa? D1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dibagi dengan D1 ditambah D2. Kalau D2 itu sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P-nya panjang kelas. Pada data berkelompok, kelas modus adalah kelas interval yang memiliki frekuensi paling banyak. Jadi kalian nanti kalau menentukan modus, lihat frekuensinya dulu. Frekuensi yang paling banyak ada di kelas interval berapa. Oke ya, itu rumus-rumusnya min, median, dan modus untuk data berkelompok. Nah, supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke ya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui sebuah histogram. Tentukan nilai min, median, dan modus. Oke, sekarang yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengubah histogram ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini perhatikan di sini. Ini sudah terisi tabelnya. Caranya adalah yang pertama, kita buat dua kolom. Yang pertama adalah kolom nilai untuk mengisi nilai yang di sebelah bawah ini. Kemudian yang kolom kedua adalah frekuensi untuk mengisi ini data-data frekuensinya. Nah, yang pertama perhatikan di sini, ini ada interval 14 sampai dengan 18. Ini dari mana kita peroleh? Itu kita peroleh dari ini batas bawah ya. Batas bawahnya kita peroleh dengan cara menambahkan tepi bawah dengan 0,5. Jadi di situ ada tepi bawah nih. Ini tepi bawah 13,5 ini. 13,5 kita tambah dengan 0,5. Jadi sama dengan 14. Jadi batas bawah interval pertama itu sama dengan 14. Sedangkan batas atasnya 18,5 itu batas atasnya kita peroleh dari 18,5
atau tepi bawah kita kurangi dengan 0,5. Jadi sama dengan 18. Sehingga interval pertama kita peroleh 14 sampai dengan 18. Sekarang interval yang kedua 19. Kita lihat yang ini. Ini menjadi batas bawah pada kelas kedua. Pada interval kedua. Caranya sama. 18,5 dikurangi ditambah 0,5 karena dia menjadi batas bawah interval kedua. Jadi di sini menjadi 19. Yang ini pun caranya juga begitu. 23 kita lihat dari sini. Ini tepi atasnya kita kurangi dengan 0,5. Jadi ini 23 23,5 kalau kita kurangi 0,5 sama dengan 23. Jadi ini menjadi batas atas interval kedua. Sampai seterusnya interval terakhir tuh kita lihat yang ini. Nah, di situ ada 39, 38,5 itu tepi bawah. Interval terakhir tepi bawahnya kita tambah 0,5 ya. Ditambah 0,5 sama dengan 39. Kemudian yang ini, yang tepi atasnya kita kurangi 0,5. Jadi 43,5 dikurang 0,5 sama dengan 43. Sehingga batas bawahnya untuk interval terakhir adalah 39. Ini batas bawah, yang ini batas atas. Nah, frekuensinya kita tinggal lihat aja tingginya ini berapa. Di interval pertama itu tingginya 3, maka kita tulis frekuensinya 3 di sini. Kemudian interval kedua dari 19 sampai dengan 23 itu tingginya 5. Dan seterusnya ya sampai ke ini interval terakhir 39 sampai 43 tingginya 6. Oke. Itu baru mengubah dari histogram ke tabel distribusi frekuensi. Oke ya, sekarang yang pertama kita akan mencari min atau rata-rata. Nah, pertama kali kita buat dulu tabelnya. Tabelnya menjadi 4 kolom. Yang pertama adalah untuk kolom nilai, kemudian kolom frekuensi, kemudian kolom XI. XI di sini adalah titik tengah ya. Di sini akan kita cari nanti bagaimana cara mencari titik tengah. Kemudian di sini adalah frekuensi. Frekuensi kali titik tengahnya berapa. Oke ya. Sekarang kita menentukan titik tengah untuk interval pertama. Jadi di sini hitungannya adalah X1 titik tengah pertama itu sama dengan 14 ditambah 18 dibagi 2 sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jadi di sini kita tulis 16. Nah, sekarang kita cari lagi titik tengah untuk interval kedua. Caranya sama ya. Caranya sama, 19 ditambah 23 dibagi 2 sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, di sini kita tulis 21. Dengan cara yang sama kita hitung, di sini kita dapat di interval kedua adalah 26. Kemudian di interval keempat kita peroleh 31, di sini 36, dan yang terakhir adalah 41. Kalau sudah, kita tentukan di kolom terakhir frekuensi kali titik tengahnya, ini kita kali. Nah, 3 kali 16 sama dengan 48. Kemudian 5 kali 21 sama dengan 105. Dan seterusnya caranya sama ya. Kita peroleh di sini 130. Kemudian di sini 124. Ini 72. Dan terakhir adalah 246. Nah, di sini ada sigma dari I1 sampai dengan 6. Kenapa di sini 6? Di sini 6 karena nih banyak kelasnya ada 6. Jadi banyak intervalnya ini ada 6.
Jadi di sini kita jumlah semua, hasilnya adalah 25. Dan ini kalau kita hitung semua, itu hasilnya 725. Sehingga kita menentukan minnya, rata-ratanya, dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi sigma FI, I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah sekarang ini lihat nih, yang ini yang atas itu adalah jumlah dari ini. Jumlah dari ini sudah kita hitung ya. Ini sigma itu artinya jumlah. Jadi FI kali XI itu kita jumlah semua, kita tambahkan semua. Nah ini juga frekuensinya, sigma FI ini berarti kita jumlah semua. Sehingga X barnya kita peroleh berapa itu? 725 dibagi 25 sama dengan berapa kita dapat? 29. Jadi rata-ratanya rata-rata datanya adalah 29. Oke ya, next itu cara menentukan mean atau rata-rata. Sekarang kita akan menentukan median. Tadi apa median itu? Median itu adalah nilai tengahnya ya. Bagaimana cara menentukan median? Yang pertama adalah kalian harus membuat 3 kolom pada tabel. Di sini kita tentukan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mengisi frekuensi kumulatifnya? Yang pertama, ini kita tulis di baris pertama, ini 3 ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan dengan ini. Ini ditambah, jadi di sini berapa? 8. Kemudian ini juga kita tambah lagi. Di sini 13. Ini kita tambah lagi 17, kemudian di sini 19. Kita tambah sama dengan 25. Nah, sekarang kita cari di manakah kelas mediannya. Caranya adalah nilai data ke N dibagi dengan 2. Jadi perhatikan di situ ME-nya di sini kita cari ya. ME-nya itu sama dengan nilai data ke N per 2. Jadi N-nya berapa banyaknya? N-nya kita lihat di sini tadi jumlahnya adalah 25 ya. Ini sudah dihitung ya. 25. Maka di sini ME-nya itu sama dengan nilai data ke 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nilai datanya adalah 12,5. Maka nilai data ke 12,5 terletak di kelas interval 24 sampai dengan 28. Karena dia masuk ke data ke 13. Ini akan masuk ke data ke 13. Jadi kelas mediannya ada di sini. Nah, ini kita tulis kelas median. Oke ya. Kalau sudah ketemu kelas mediannya, maka kita tulis rumusnya. Tadi rumusnya apa ya? Ada yang masih ingat enggak? Kita tentukan batas-batasnya nanti ya. Jadi rumusnya adalah ME sama dengan ini ditambah, tapi bawahnya ya ditambah dengan batas bawah ditambah setengah kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median.
sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median, frekuensi median dikali dengan P. P-nya adalah panjang kelas. Nah, sini lihat dulu ya, ini L-nya. L-nya mana ini? Ini adalah L-nya. Nah, di sini L sama dengan, kita cari dulu, jangan lupa L-nya itu kita cari ini tadi 24 dikurang 0,5. Jadi sama dengan 23,5. Jadi di sini kita dapat 23,5 ditambah ini setengah N-nya. N-nya tadi ini ya. Nih. 25, N-nya 25 dibagi 2. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini. Nah, ini adalah FKME, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi dikurangi 8. Baru dibagi frekuensi kumulatif kelas mediannya mana ini? Nah, yang saya tanda ini adalah frekuensi FME. Jadi di sini 5. Nah, kali panjang kelasnya itu dihitung dari sini ya. Panjang kelasnya ada 5. Dari 14 sampai dengan 18. Di sini 5. Jadi di sini sama dengan 23,5 ditambah ini tadi 12,5 ya. Dikurangi 8 dibagi 5 kali panjang kelasnya 5. Ini sama ya, ini kita coret. Jadi sama dengan 23,5 ditambah 12,5 dikurang 8 berapa? 4,5. Sama dengan hasilnya adalah 28. Nah, ini adalah mediannya. Mediannya kita peroleh 28. Jadi median dari data di atas adalah 28. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita tentukan modus. Nah, bagaimana cara menentukan modus? Yang pertama, kita cari dulu kelas modusnya. Kalau kita mencari kelas modus, berarti kalian harus menentukan nilai yang paling nilai frekuensi yang paling besar. Yang paling besar adalah di sini 6. Nah, berarti di sini kelas modusnya. Ini kelas modus. Oke ya. Sekarang kita pakai rumus modusnya berarti sama dengan L tepi bawahnya ditambah D1 per D1 plus D2 kali P. Sekarang kita cari L-nya. Tepi bawahnya berarti ini ya, tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi L-nya, berarti kita cari 39 dikurang 0,5 sama dengan 38,5. Nah, kemudian D1. D1-nya adalah selisih ya, selisih nih dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya berarti 2. Berarti di sini 6 dikurang 2. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti di sini sesudahnya berapa di sini? Karena tidak ada, maka di sini adalah 0. Jadi di sini 6 dikurang 0 sama dengan 6. Oke, kalau sudah P-nya ini panjang kelasnya, P-nya itu sama dengan 5. Jadi dari 14 sampai ke 18. Atau kita gunakan, kita hitung pakai rumus apa kemarin? 43 dikurang 39 ditambah 1 sama dengan 5. Itu cara mencari P.
Nah, kalau sudah ketemu semua, kita masukkan ke sini. Jadi MO sama dengan 38,5 ditambah D1-nya itu 4 per D2-nya berarti 6. 4 ditambah 6 baru dikali 5 sama dengan 38,5 ditambah 4 per 10 kali 5. Ini kita coret ya, 2. Ini tinggal 2 sama dengan 38,5 ditambah 2 sama dengan 40,5. Jadi nilai modusnya adalah sama dengan 40,5. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham, silahkan kalian chat via Messenger boleh, atau di tim, atau di WhatsApp. Kita akan kembali di materi selanjutnya minggu depan ya. Oke, jangan pernah lelah belajar jika Anda tak mau menanggung perihnya kebodohan. Selalu cintai matematika, sesulit apapun, jangan pernah ada rasa malas untuk belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan 40,5. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham, silahkan kalian chat via Messenger boleh, atau di tim, atau di WhatsApp. Kita akan kembali di materi selanjutnya minggu depan ya. Oke, jangan pernah lelah belajar jika Anda tak mau menanggung perihnya kebodohan. Selalu cintai matematika, sesulit apapun, jangan pernah ada rasa malas untuk belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.